Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang ceria. Anak-anakku sekalian, untuk pertama kalinya kalian bertemu atau bertatap muka dengan seorang guru, di mana saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Pak Sirajuddin. Kurang lebih 23 tahun mengajar di SMP 5. Kemudian saya selaku guru bimbingan dan konseling. Nah, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang tata krama. Tapi sebelum masuk di dalam tata krama, saya ingin mengetahui dulu bagaimana keadaan kalian semua. Semoga sehat-sehat semua. Begitu juga orang tua kalian di rumah, mudah-mudahan sehat semua, banyak rezekinya. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kami melanjutkan, kami menyampaikan selamat bergabung di SMP Negeri 5 Makassar. Tidak banyak siswa yang diterima di sini, anak. Ini merupakan suatu kebanggaan buat kita bahwa kalian semua bisa bergabung di SMP Negeri 5 Makassar. Nah, ini merupakan kebanggaan. Anak-anakku sekalian, materi yang Bapak akan bawakan adalah tata krama. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat bersikap dan berperilaku yang baik sesuai dengan norma dan aturan. Itu tujuan pembelajaran pertama. Tujuan pembelajaran kedua adalah kalian dapat memiliki perilaku dan disiplin yang tinggi. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana anak-anak, siap untuk Bapak lanjutkan? Ya, insya Allah mudah-mudahan siap semua. Oke. Di dalam tata krama atau sopan santun, itu sering disebut etiket, menjadi bagian dalam hidup kita. Contohnya, pada waktu kita anak-anak, orang tua kita melatih kita menerima pemberian orang dengan tangan sebelah kanan, dan kita mengucapkan terima kasih. Itu satu contoh. Kemudian orang tua kita melatih ketika mau makan, gitu. Kemudian banyak hal-hal yang diajarkan oleh orang tua kita yang kadang-kadang kita tidak sadari bahwa ini adalah tata krama. Nah, baik. Di dalam tata krama, sering orang mengatakan bahwa perbuatan, tingkah laku itu menunjukkan cermin pribadi kita. Nah, Bapak ini akan menyampaikan ada beberapa kunci pokok yang perlu dicamkan dalam masalah komunikasi. Jadi, Bapak langsung masuk di dalam berkomunikasi. Karena kenapa? Setelah kalian masuk berinteraksi dengan sesama teman-teman, itu tentunya ucapan yang baik yang harus kita sampaikan kepada teman kita. Makanya ini tata krama ada berhubungan dengan tata tertib di sekolah kita. Tapi sebelum kita masuk di dalam tata tertib, kita harus tahu dulu bagaimana tata cara berbicara, bagaimana tata cara berkomunikasi dengan teman. Karena kita ini terlahir di lingkungan yang berbeda. Tentunya kalau kita terlahir di lingkungan yang berbeda, cara berkomunikasi juga kita berbeda. Di mana lingkungan kita berada, begitu juga cara kita berbicara. Nah, saya ingin menyampaikan ada beberapa trik dan cara bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berkomunikasi sesama teman supaya teman enak. Ingat, lebih banyak teman kalau kita mendengar daripada kita berbicara. Itu harus ditanamkan. Oke? Nah, Bapak lanjutkan. Pertama, di dalam berkomunikasi yang pertama adalah perlakuan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Jadi kalau Anda tidak senang, jangan lakukan sama orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap orang mempunyai perbedaan perorangan. Tidak ada yang kembar, satu telur pun tidak ada yang sama. Artinya, ada pepatah mengatakan seperti pindang dibelah dua, tapi yang satunya busuk. Itu. Jadi tidak bisa bahwa ini orang sama,
karakternya sama, perilakunya tidak ada yang beda. Yang membuat kita berbeda adalah lingkungan, gitu ya. Nah, anak-anakku sekalian, tata krama berkenalan kedua belah pihak itu pertama menyebutkan nama, kemudian saling memandang, kemudian berjabat tangan, tidak mengayom-ayomkan tangan, oi, apa itu kan kurang sopan, gitu. Jadi ada beberapa perilaku atau di dalam keseharian kita dinamakan tata krama. Yang berikutnya, tata krama berbicara. Tata krama berbicara itu berkata peliharalah lidah, jangan sampai menyinggung perasaan. Pernah ingat kata-kata lidah tidak bertulang, iya kan? Kenapa lidah tidak bertulang? Karena dari lidah semua ucapan-ucapan bisa terlontar. Jadi kita harus menjaga bagaimana lisan kita yang diucapkan oleh lidah. Oke? Kemudian pada saat orang berbicara, kita jangan memotong pembicaraan itu yang tidak ada hubungannya dengan pembicaraan tadi. Itu tata krama berbicara ya. Kemudian kita harus melihat dengan siapa kita berbicara dan apa yang harus kita lakukan pada saat kita berbicara. Kalau kita berbicara dengan ibu guru, bapak guru, bagaimana etikanya? Kalau kita berbicara dengan teman, bagaimana caranya kita memanggil dia? Nah, ini yang harus dipahami anak-anakku sekalian ya. Kemudian tadi yang Bapak sampaikan adalah tata cara berbicara. Sekarang tata cara berpenampilan. Karena kita itu di sekolah berpenampilan tidak boleh amburadul, tidak boleh mengikuti perasaan. Tetapi ada aturan-aturan yang diatur di sekolah kita. Oke? Bapak lanjut. Pertama, tata cara berpakaian. Kalau pakaian seragam sekolah harus dimasukkan kaki bajunya, jadi tidak boleh ada yang keluar. Kemudian pakai dasi dan sabuk hitam atau seragam putih abu-abu. Kemudian pada waktu olahraga, pakaian olahraga. Kemudian memakai pakaian harus cocok dengan situasi dan tempat. Jadi tidak boleh kita menggunakan pakaian yang dipakai di mall, dipakai juga pergi di sekolah. Walaupun itu cantik, tetapi belum tentu sesuai dengan aturan di sekolah kita, gitu ya. Kemudian ini etikanya kalau kita bersama dengan teman perempuan. Jadi namanya perempuan adalah makhluk yang lemah. Kita laki-laki harus melindungi dia. Nah, ini ada tata caranya juga. Di dalam tata cara berjalan bersama dengan teman perempuan, pertama laki-laki harus melindungi wanita. Ingat itu. Nah, biasanya ini banyak lagi laki-laki yang bertengkar sama perempuan. Gitu. Nah, perempuan adalah makhluk yang lemah, makanya jangan dilemahkan. Gitu. Tahu enggak bagaimana terlahirnya perempuan? Perempuan itu tercipta dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok. Makanya perempuan tidak bisa dikerasi. Kalau dikerasi dia patah. Oke? Jadi harus dilindungi. Kemudian tata cara makan. Ini tata cara makan. Orang makan tidak boleh terlalu tergesa-gesa. Pertama harus berdoa dulu sebelum makan. Kemudian cuci tangan apa semua. Sudah itu baru kita memulai makan. Makan juga jangan terlalu tergesa-gesa. Piringnya apa semua jangan sampai berbunyi kena sendok. Itu kan tidak bagus. Jadi itu tata cara makan. Kemudian kalau kita batuk, jangan mau batuk langsung di depannya teman. Itu kan tidak bagus. Itu juga jangan sampai kita memperlakukan teman seperti itu. Nah, kita harus memperlakukan teman dengan baik. Kalau kita mau dihargai orang, kita harus menghormati dia. Gitu, ya. Jadi ingat, kalau kita mau merasa nyaman di suatu tempat, perlakukan orang juga dengan nyaman. Oke? Kemudian berikutnya tata cara menggunakan fasilitas umum. Tata cara menggunakan fasilitas umum yang ada di sekolah kita ini kan ada namanya antrian. Kalau mau masuk di toilet tidak boleh
berlomba-lomba. Siapa yang duluan itu dulu yang masuk, dan yang lain bersabar. Kemudian di sekolah kita ini kan banyak tanaman-tanaman, harus dijaga baik-baik. Tidak boleh ada yang kasih rusak apa semua, ada yang petik-petik apa. Kalau perlu, apa yang ada di rumah dibawa ke sekolah kita tanam. Oke? Kemudian ada juga namanya sopan berkendara di jalan. Nah, sopan berkendara di jalan itu, ini sebenarnya nggak bisa pakai kendaraan sendiri ya, apalagi naik motor, karena kalian itu masih di bawah umur, belum memiliki surat izin pengemudi. Jadi upayakan dihindari dulu itu, jangan sampai ada yang naik motor itu dilarang ya, karena memang juga di sekolah tidak disiapkan fasilitas parkiran untuk siswa. Karena kenapa? Di sini tidak ada izin dan tidak ada perlakuan bahwa siswa bisa menggunakan kendaraan sendiri kecuali sepeda. Dan saya rasa lebih bagus kalau naik sepeda, karena jarak yang diterima di sekolah kita ini tidak ada yang lebih daripada 3 kilo. Yang diterima itu dalam jarak zonasi itu hanya kurang lebih 2 kilo gitu. Jadi saya rasa kalian yang lulus di sini adalah kalian yang berdomisili dekat di sini. Jadi tidak perlu ragu gitu ya. Nah, Bapak ini supaya kalian masuk di sekolah di SMP Negeri 5 ini adalah yang pertama, membawa nama baik SMP Negeri 5 di masyarakat. Yang kedua, tidak boleh ada di antara kalian yang bersinggungan, tidak boleh ada di antara kalian yang melakukan interaksi fisik dalam artian berkelahi, karena aturannya ada di tata tertib. Nah, mungkin ada sesi lain yang teman kami akan menyampaikan sesi untuk tata tertib. Hari ini Bapak hanya membawakan tata krama, dan Bapak sudah sampaikan tujuan daripada tata krama tadi. Jadi itu yang barangkali kalian harus perhatikan. Jangan cuma diperhatikan, tetapi harus diamalkan. Diamalkan itu artinya dilakukan dengan tindakan. Bukan hanya dilihat, tetapi kita harus praktekkan. Kalau kita melakukan sesuatu kemudian dapat resiko, mendapat tantangan, itu enak. Makanya di dalam pergaulan seperti yang dikatakan tadi, biasanya yang terjadi di antara kalian berkenalan, tetapi bukan namanya temannya yang dipanggil, nama orang tuanya. Ini kebanyakan terjadi, ya. Nah, saya mohon kepada kalian jangan pernah ini ada di antara kalian. Cukup yang lalu-lalu, ya. Nama orang tua dipanggil. Nah, di sekolah itu sering diminta biodata, nama ibu, nama bapak. Nah, kebanyakan kalian itu malu-malu menulis nama orang tua, karena kalau ditahu nama orang tuanya biasa dipanggil itu. Nah, inilah namanya bully. Membuli teman, membuat tidak nyaman. Ini ada resikonya, ada sanksinya. Itu nanti dibahas dalam tata tertib. Yang Bapak mau sampaikan adalah bagaimana kalian datang di SMP 5, bergabung di SMP Negeri 5 dengan sopan santun. Jangan membawa kebiasaan jelek di lingkungan kalian, tetapi berubah lingkungan kalian menjadi lingkungan yang lebih baik setelah belajar di SMP 5. Karena di SMP 5 ini diajari orang tata tertib, diajari orang bagaimana memperlakukan dan menghargai serta menghormati orang lain, termasuk teman-teman kita, saudara kita, orang tua kita, ibu guru kita. Itu. Jadi kebiasaan jelek di rumah, kebiasaan jelek di lingkungan, kebiasaan jelek di pergaulan jangan bawa di sekolah. Karena di sekolah tempatnya dibina, di sekolah tempatnya pendidikan, di sekolah bukan tempat huru hara. Jadi jangan membuat kekacauan, karena kalau membuat kekacauan kalian berhadapan dengan kesiswaan. Mental kalian akan diperbaiki di bimbingan konseling, termasuk saya guru bimbingan konseling. Oke anak-anakku sekalian, untuk materi tata krama hari ini cukup sekian. Insya Allah lain kali kita akan bertemu dalam materi yang lebih menyenangkan daripada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum.